Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami melihat anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan bagi kami setiap hari. Kami dikawal, ditetapkan langkah-langkah oleh firman Tuhan. Hidup kami ditetapkan oleh firman-Mu. Sehingga apa yang terjadi di dimensi ilahi, kami hanya hamba-Mu yang mau taat, tunduk, dan percaya pada pengaturan ilahi. Kami mau mengambil keputusan rohani sebagai anak-anak-Mu yang lebih tunduk kepada keinginan roh daripada keinginan daging. Bukalah hati dan pikiran kami. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama melihat bagaimana dosa Israel yang di dalam politik, istana, dan agama membawa kemerosotan yang besar dalam perjalanan bangsa ini. Mengikut Tuhan yang penuh dengan kegagalan, penuh dengan pemberontakan, dan di dalam 3 area ini mereka mengikut Tuhan dalam mengecewakan hati Tuhan. Saudara yang terkasihan Tuhan, saya bacakan satu ayat untuk kita. Hosea pasal 7 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan keras dari Nabi Hosea ini mengejutkan kita tentunya. Merpati tolol, tidak berakal. Kalau kita tahu bahwa burung merpati, bahkan di dalam kitab Kejadian, pada waktu Nuh di dalam bahtera, itu sudah teruji bahwa binatang yang satu ini, burung yang satu ini, begitu disebut di dalam Alkitab, langsung kita tahu bahwa pernah menolong Nuh sekeluarga dalam mengetahui keadaan di luar bahtera. Kejadian 8 ayat 8 berkata, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Saudara, merpati sudah dipakai di zaman Nuh. Bahkan Yesus berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Tapi dalam bagian ini, Hosea pasal 7 ayat 11 membuat kita terkejut. Mengapa Efraim disebut merpati tolol, tidak berakal? Saudara, persoalannya adalah di dalam Hosea ayat yang kelima dikatakan bahwa pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Kalau di ayat 11 tadi dikatakan teguran Hosea, mereka ini seperti merpati tolol, mereka tidak berakal. Karena di ayat 5 kita dibukakan oleh Hosea, mereka seringkali melakukan intrik politik. Yaitu apa? Pesta pora diadakan di istana, mabuk-mabukan, dan setelah itu orang yang mabuk dibunuh semua di istana. Raja, pengawalnya. Saudara, sering kali terjadi intrik politik. Sering kali terjadi bagaimana kejahatan dan dosa hadir di dalam istana. Itu diungkapkan di ayat 5. Kalau kita lihat di ayat 7, ya, bahwa terjadi juga konspirasi yang terus-menerus berlangsung. Saudara, kalau tadi terjadi di dalam dunia politik yang dimana
mereka hanya hidup dalam pesta pora, kemabukan, pembunuhan. Demikian juga terjadi di ayat 7 dikatakan, mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Saudara, inilah suasana kerajaan Israel, yang harusnya raja dengan kerajaan menjadi teladan, mengayomi, memimpin. Tetapi mereka justru memimpin dalam dosa, memimpin dalam kesalahan, memberikan contoh-contoh yang tidak baik kepada rakyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan yang kita dapat dari Hosea, bahwa perebutan kekuasaan yang berakhir dengan tewasnya sejumlah raja merupakan suatu kejahatan politik yang bisa dilihat sebagai pemberontakan kepada Tuhan. Kita harus tahu, Tuhan menetapkan raja. Tidak ada kekuasaan tanpa seizin daripada Tuhan. Semua kepemimpinan seizin daripada Tuhan naik ke atas tahta. Raja-raja yang diizinkan Tuhan. Dengan kejahatan politik, dengan pemberontakan menewaskan raja, sebenarnya mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara, Tuhan berkuasa untuk menurunkan raja dengan tangan Tuhan, dengan cara Tuhan. Tuhan berkuasa untuk menaikkan dan menurunkan. Tetapi rakyat dengan diberikan contoh oleh para pemimpin-pemimpin politik yang membentuk intrik-intrik politik, yang membentuk pemberontakan, yang melakukan kejahatan dan istana, membuat pesta, memabukkan raja, lalu membunuh raja. Itu membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya Tuhan sanggup memimpin mereka. Mereka melakukan dengan tangan, dengan kehendak sendiri, dengan cara sendiri, bukan mencari Tuhan. Berdoa, minta pemimpin yang dari Tuhan untuk ditukar, tapi mereka menukar, menggantikan, menurunkan sendiri dengan tangan, kekerasan. Saudara, ini adalah pemberontakan kepada Tuhan. Inilah wajah Israel. Raja-raja mereka satu persatu bukan hanya terlibat dalam intrik politik, dalam pemberontakan, dalam kejahatan, pesta pora, tidak peduli kepada kesengsaraan rakyat. Tetapi kalau kita baca 2 Raja-Raja, pasal 15 sampai 17, saudara tahu apa yang terjadi? Semua raja Israel, semua raja Yehuda, mereka semua mengandalkan kekuatan Mesir. Mereka bekerja sama dengan bangsa asing yang Tuhan sudah tegur. Jangan andalkan kekuatan di luar Tuhan. Andalkan Tuhan. Mereka ragu kepada janji Tuhan. Mereka tidak mau dengar yang Tuhan nasihatkan. Mereka cari kekuatan dari bangsa lain. Mereka memberi upeti. Mereka memberikan harga yang mahal untuk mereka bisa membeli tentara dari bangsa lain, melindungi mereka. Dan Tuhan buktikan di 2 Raja-Raja pasal 15-17, dengan jahatnya mereka bersekongkol kepada bangsa asing, Tuhan jatuhkan kepemimpinan mereka. Saudara, dosa bangsa Israel tidak berhenti di politik, di dalam intrik dalam istana, bahkan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang paling luar biasa Tuhan tegur adalah mereka sebenarnya mulai hancur dari sisi kerohanian, dari sisi agama, saudara. Kalau kita lihat ayat 7, Hosea pasal 7 ayat 7, jelas dikatakan di sana, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Perhatikan, ketika kemerosotan moral terjadi, politik kemerosotan terjadi, demikian juga terjadinya bagaimana bangsa Israel bisa meminta bantuan daripada bangsa lain. Itu sebenarnya akarnya adalah mereka sudah jatuh dosa. Mereka sudah putus hubungan. Mereka sudah meragukan Tuhan. Sebenarnya mereka sudah memulai dengan kehancuran rohani. Saudara, saya ingatkan untuk mengajak kita terus cari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Jangan lupa membangun mesbah setiap hari di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memberikan hadiratnya. Karena apa? Segala kejatuhan
baik di bidang ekonomi, di bidang rumah tangga, di bidang usaha pekerjaan, di bidang-bidang lain. Itu dimulai dari akarnya adalah hubungan Tuhan dengan Tuhan yang terputus. Masalah kerohanian itu yang menjadi awalnya. Makanya kita harus ingat teguran Hosea ini. Hosea pasal 7 ayat 7. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Artinya kita harusnya ingat sama Tuhan ketika ada serangan. Serangan rohani, serangan jasmani, berseru sama Tuhan. Israel mengalami ketika mau panen, diserang oleh musuh. Panen mereka, hasil mereka diambil oleh bangsa lain. Tuhan bilang apa? Berseru sama Tuhan. Ketika mereka menghadapi ancaman, peperangan, diserang bangsa lain, jawaban Tuhan apa? Berseru sama Tuhan. Ketika bangsa Israel gagal panen karena masalah cuaca alam, Tuhan bilang apa? Berseru sama Tuhan. Jadi, saudara, kita tidak bisa lepas dalam kehidupan kita dalam masalah rohani. Kita mungkin lihat keadaan kita, enggak, ini masalah ekonomi kok. Ini pandemi, semua juga masalah ekonomi. Kalau saya berpikir cari kerja susah kok. Bahkan banyak di PHK. Saya percaya kalau Tuhan mau kasih mujizat, di tengah PHK yang besar, di tengah sulit cari pekerjaan, Tuhan bisa berkati saudara dan pekerjaan. Saya udah dengar mujizatnya terjadi. Justru di dalam kelompok doa yang kita adakan, ada orang mengalami mujizat seperti itu. So kalau saudara berkata, ini masalah susah kok. Tidak pandemi, jual rumah aja susah. Belum COVID, belum pandemi, jual rumah susah. Masa di masa pandemi ada orang mau beli rumah? Saudara percaya gak? Kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan bisa membukakan jalan, mujizat terjadi. Rumah bisa terjual. Amin. Bisa. Saudara yang terkasihan Tuhan, dosa bangsa Israel ditulis di ayat 10. Hosea pasal 7 ayat 10. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Tidak mencari, kendati semuanya itu. Saudara, ini diulangi lagi saudara. Bukan hanya di ayat 7 tidak cari Tuhan dikatakan, tidak berseru. Ayat yang ke-10 diulangi lagi. Kenapa orang tidak berseru? Tuhan bilang, kenapa kamu udah sulit, udah kesusahan, udah ditimpa masalah, masih tidak cari Tuhan? Kalau udah sulit tidak cari Tuhan, pada waktu senang, lebih lagi susah cari Tuhan. Sulit aja, susah aja, dalam pergumulan tidak cari Tuhan, apalagi dalam kenyamanan. Maka ayat 10, Hosea menegur, kamu itu congkak Israel. So Israel, saudara, mereka dihantam ekonominya, mereka dijajah, mereka dihancurkan, mereka kalah perang, mereka ditawan oleh musuh, mereka begitu luar biasa dalam tekanan yang berat. Tuhan bilang, begitu saja kamu gak mau berbalik, tidak cari Tuhan, kamu itu sombong. So maka bagi saya begini, saya terima orang kalau dalam mencari Tuhan, oh saya sulit, saya lagi kesulitan, saya cari Tuhan. Bagi saya, ya memang ujung-ujungnya harus cari Tuhan. Dalam pergumulan, dalam kesusahan, seringkali diizinkan untuk orang akhirnya datang berseru sama Tuhan, balik sama Tuhan, introspeksi diri. Saudara, semua kita tidak ada yang kebal dengan masalah pergumulan. Nah, kalau kita mau introspeksi, ambil sisi positif, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Saudara juga tidak perlu menyalahkan diri. Tapi lihatlah bahwa pergumulan itu, kesulitan itu diizinkan oleh Tuhan, mendorong kita berlutut sama Tuhan, bersujud sama Tuhan, mohon sama Tuhan pertolongan. Amin. Nah, saudara, Israel sombong, congkak saudara. Tuhan sampai tegur, kamu congkak, tidak mau berbalik sama Tuhan, tidak cari Tuhan, kendati
Ya, sekalipun bahasa lainnya, sekalipun semuanya ini sudah terjadi, kamu masih gak cari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya yang mereka lakukan apa? Menyedihkan. Kita lanjut lagi ke ayat lebih maju lagi. Tetap di Hosea pasal 7 ayat 16. Yang mereka cari apa? Baal, dewa. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang, karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Tuhan bilang gini, kamu bukannya balik sama saya. Waktu sulit bukannya berseru sama saya. Kamu malah cari Baal, cari pertolongan. Sudah secara politik cari pertolongan bangsa lain, secara kerohanian kamu malah cari Baal. Tuhan bilang, kamu akan terima hukuman. Kamu akan diolok-olok oleh Mesir. Kamu berkata kasar sama Tuhan. Oh, Tuhan gak nolong. Tuhan gak bisa nolong. Tuhan udah lupakan saya. Di mana Tuhan? Tuhan gak ada. Kamu bukan andalkan Tuhan, malah cari Baal. Saudara, pelajaran dari sejarah Israel yang diungkapkan di Hosea ini, saya mau ajak kita belajar bahwa kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara lihat, mereka mengandalkan Baal, mereka bahkan mengandalkan bangsa lain, saudara. Jelas ayat-ayat itu mengungkapkan. Dan Tuhan apa? Tuhan bilang, kamu akan terima hukuman. Selanjutnya dari pasal 7 menuju ke pasal 9, Tuhan berkata mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Langsung Tuhan tegas ngomong, tidak akan diam di tanah Tuhan. Saudara, kita bisa kehilangan banyak hal, tapi jangan kehilangan hadirat Tuhan. Saya ulangi, kita bisa kehilangan, kita bisa bergumul dalam banyak hal, tetapi sejauh kita punya hadirat Tuhan, kita punya harapan. Musa berkata, jangan biarkan kami melangkah kalau Tuhan tidak beserta dengan kami. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Artinya, aku butuh hadirat Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak mau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sebut apa yang dilakukan Israel. Mengandalkan Baal, mengandalkan bangsa lain, bersekutu dengan bangsa asing, senjata makan Tuhan. Dengar baik-baik. Orang yang menggantikan Tuhan dengan ilah lain, dengan dewa, dengan harta, dengan materi, akan kehilangan diri, keluarga, dan damai sejahtera. Hubungan dengan Tuhan putus. Dan itu akar dari semua kejatuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita pagi hari ini. Saya mau ingatkan kita, jangan andalkan apapun yang di luar Tuhan. Satu-satunya yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Pujian ini berkata, saya masih ingat, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya itu, saudara. Israel lupa yang bisa diandalkan Tuhan, bukan manusia. Israel lupa yang bisa diandalkan adalah otoritas Tuhan, bukan otoritas raja lain yang menolong. Israel harusnya ingat Tuhan yang setia yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Bukan ketika dihimpit oleh kesulitan. Ingat tentara bangsa lain yang begitu besar. Israel lupa penebus mereka. Tapi hari ini, saudara dan saya tentu tidak lupa penebus kita yang hidup, yang telah mati di kayu salib, menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Bukankah dulu kita orang yang tersesat? Kita diikat oleh kuasa gelap. Kita dulu adalah orang yang belum kenal Tuhan. Kita hidup dalam judi, dalam mabuk, dalam perjinan, dalam pesta pora, dalam dosa-dosa yang begitu luar biasa. Dan Tuhan bebaskan kita. Bukankah kita pernah dalam lembah kekelaman, pergumulan yang berat, dan Tuhan topang kita, mengeluarkan kita? Mari kita kembali mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami
dari sejarah Israel. Begitu hebat mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka begitu jahat menggantikan raja demi raja dengan kejahatan terjadi di istana. Tuhan memberi kami melihat sebuah kehidupan yang begitu berdosa dalam pesta pora, dalam kejahatan-kejahatan yang tidak melayani rakyat. Ketika para raja terpilih, Tuhan telah menurunkan mereka semua. Hari ini Tuhan, kami belajar dari kehidupan pribadi kami di hadapan Tuhan. Ketika kami diberkati, ketika kami dilimpahi, ketika kami dalam segala kelancaran, kami sering kali melupakan Tuhan, ampuni kami. Atau bahkan ketika kami dalam pergumulan, kami mencari pertolongan di luar Tuhan, hari ini ampuni kami. Ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam tantangan, kami sering kali dihimpit dalam rasa khawatir, kami melupakan Tuhan, mencari pertolongan di luar dari Tuhan, ampuni kami. Tapi hari ini Tuhan, kami sadar tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kami datang, bergantung sepenuhnya, satu-satunya yang menjadi junjungan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami berbalik kepada sejarah hidup kami yang lalu, kami melihat kembali di belakang, semua perkara ajaib pernah terjadi dalam hidup kami. Kami melihat tangan Tuhan yang menopang dan menolong kami. Oleh karena itu hari ini kami kembali pada Tuhan, kami kembali berseru pada Tuhan, kami kembali kepada kasih Tuhan, cinta Tuhan, kami kembali datang kepada salib Tuhan. Kami mohon, biarlah dari salib itu datang pertolongan kami satu-satunya. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.